Ini video backtest saya. Jadi saya ini ada evaluasi banget trading akhir-akhir ini sih sebenarnya. Jadi ini untuk opening, barangkali saya pribadi nanti cek video saya sendiri ya, atau mungkin teman-teman ada yang ikut channel di saya itu sambil ikut belajar juga. Jadi saya itu 1-2 bulan lalu, 3 bulan ke belakang mungkin itu 80% trading saya adalah PO, pending order gitu. Dan 1 bulan terakhir ini trading saya adalah eksekusi langsung. Dan ternyata win rate saya dan result saya drop sedrop-dropnya gitu. Saya pun nggak menyalahkan memang gimana, karena mungkin dari segi eksekusi langsung saya pribadi juga mungkin kurang tepat atau apa. Tapi kalau saya analisa dan saya tarik benang saya sendiri, saya lihat banyak yang lain, saya lihat. Jadi 80% yang loss itu karena mereka eksekusi langsung. Ini kalau untuk scalping lah ya, bukan swing atau trade. Karena kalau swing sendiri kan itu jaraknya kan atau mungkin intraday kan jauh ya SLTP-nya, jadi bisa kapanpun. Tapi untuk scalping itu jadi tingkat untuk eksekusi langsung itu sangat high risk gitu. Jadi kalau misalnya mau, jadi mungkin saya balik ke cara lama. Metodenya sama, cuman caranya yang berbeda gitu. Kenapa pasang PO, pending order? Karena kita bisa minimalisir TP. Dan kalau misalnya tidak kena ya berarti seperti yang pernah saya bilang, berarti ya bukan rezeki kita kayak begitu. Cuman saya mau coba lebih simpel. Ada 3 strategi yang saya pakai. Yang pertama adalah dengan Fibo key level yang pernah saya bikin videonya Fibo limit. Yang kedua adalah dengan expansion swing gitu. Jadi kita ngeproyeksi swing trend. Dan yang ketiga adalah eksekusi langsung ketika dia break. Nah, ketiga ini eksekusi langsung ini yang kadang metode yang pertama kedua itu yang saya gabungin jadi metode eksekusi langsung. Jadi kalau yang pertama kedua itu sebenarnya nggak usah eksekusi langsung gitu, nanti kan? Tapi PO aja gitu. Kalau bereksekusi langsung itu ada syaratnya sih. Ini untuk evaluasi saya sendiri. Kayak begitu. Video ini nggak ada YouTube-nya, nggak ada apanya. Jadi teman-teman download ya download aja. Kalau misalnya mau nonton ya silakan download gitu. Toh kita sambil belajar gitu. Saya nggak ngecas lah ya untuk channel yang itu cuman memang untuk saya belajar aja. Dan teman-teman juga kalau misalnya mau ini kita backtest, belajarlah dengan strategi sendiri kita backtest. Nah, backtest di TradingView ini saya pengen mundur. Kalau terlalu lama kan nggak jelas juga kan, tapi saya mau mundur ke awal tahun aja, jadi nggak terlalu lama. Jadi nanti awal tahun terus kita kayak live trading begitu, kita lihat historinya, kita lihat seperti apa gitu. Dan ini saya random, jadi jangan ada pikiran saya udah tahu candle seperti apa. Ya bayangin aja, masa setahun saya hafal nih pergerakan candle begini, kan nggak mungkin juga, bener nggak? Jadi saya mulai dari Januari mungkin untuk GBP ini saya pakainya metodenya yang A, terus yang nanti yang B, yang C, terus nanti kalau quote itu di akhir lah gitu. Karena dan juga saya sekarang untuk currency saya kasih limit, mungkin nanti untuk gold juga saya agak lebarin lagi sedikit SL saya jadi di 20. Kalau kemarin kan SL saya cuma 10, 10, 10 selalu dan selalu 10 gitu. Mungkin kalau untuk entry langsung bisa sih 10, tapi kalau untuk PO saya agak mundurin deh di 20 gitu. Kayak begitu. Saya mulai aja ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat, lihat aja. Saya nggak akan banyak ngomong, karena kan ini video untuk saya pribadi ya, bukan untuk dipublish atau dijual gitu. Saya mau masuk di replay. Oh sebentar. Nah ini saya masuk ke 1 Januari. 1 Januari 2020. Oke. Saya tesnya di time frame 30. Kalau currency ya. Mana nih candlenya? Saya ngomong sendiri biar nggak bete. Ya kan agak bete juga ya ngomong sendiri. Nah kita mulai dari pucuk. Jadi kita pucuk nggak tahu ya key levelnya sininya berapa, karena kita juga nggak tahu resistnya berapa. Kalau tadi kan ini kelihatannya curang kan, bener nggak? Ini kan udah tahu ya tadi kan turun, jadi mending kita skip.
Nah, yang pertama saya mau pakai metodenya itu yang retracement. Retracement. Jadi kalau begini kita nyari reversal untuk buy limit ya. Jadi retracementnya ke sini ke sini. Ini sebenarnya belum terjadi swing. Jadi coba kita, bentar saya setting dulu ininya. Apa namanya? Fibo-nya di mana ya? Bentar, ini Fibo-nya. Oh, di sini tuh. Ini nggak usah ada background lah. Terus saya belum nambahin. Saya pakainya nggak lebih dari 1 dan nggak lebih dari 0 ya. Jadi 0,886 saya tambahin juga sebenarnya. Terus 786 udah. Saya pokoknya nggak lebih dari situ. 2 ini tidak 6161 38 kita tandain, 618 kita tandain, 786 kita tandain. Kalau untuk gold 786 penting banget ya. Gitu. Itu saya dapat masukan juga dari Pak Fikri. Untuk 786 ini sangat benar-benar krusial. Gitu. Mungkin 886 juga bisa. Gitu. 38 kayaknya nggak usah deh. 38 ini hanya untuk tren kuat. Jadi kalau tren lagi rally di bawah gitu, kayak lagi begini banget, itu biasanya 38 cukup. Gitu. Oke, kita okein aja begini. Oke, jadi nanti saya buy limitnya di sini, ini tepat sama key level nggak? Ini belum terjadi swing, jadi nggak bisa kita tarik. Kita forward dulu. Saya nggak lihat loh ya, yang ini saya nggak tahu isinya gimana. Kita lihat dulu. Oke, sebentar kita lihat lagi. Ini per 1 detik. Wah, sip. Berarti sudah jadi swing, berarti bisa tarik Fibo. Berarti buy limit saya di sini ya. SL-nya saya selalu di 20. Jadi SL 20, TP-nya 10 atau 15. Kita main cara lama, kita pakai 10 pip. Nah, kalau 10 pip paling naikin lot aja. Kalau kena SL gimana? Baiknya ke win rate ya. Jadi 2 banding 1. Gitu. Long position long. Saya berarti buy limitnya di sini. Kalau ini 10 pip. Kalau misalnya lebih dari Fibonacci-nya berarti nggak boleh gitu. Karena barangkali dia retest lagi. Mungkin bisa di 15, saya SL-nya di 20. SL-nya dilihat nih, 21 yang ini ya, yang ini nih. Ini sama 15 di 20 di 21. Nah, di sini mungkin PO limitnya saya ambil ini. Oke, di level ya di sini. Saya ganti deh, jangan kuning. Terus saya ngomong sendiri biar nggak bete ya. Karena sudah malam pula. Jangan putih, mending hijau, jangan hijau juga. Merah, merah terlalu serem. Kita biru. Oke, good. Gedein ah, dikit. Sip lah. Oke, dikit level ya. Di sini 1, 2, 3 mungkin bisa lebih bawah. Sama sih, ini juga kena ya. Ya, sekitar inilah. 786. Sebenarnya Vibo juga bisa di pucuk, bisa juga di bawah. Nah, kayak gini juga bisa. Ketika di sini kan areanya nggak jauh beda kan. Jadi mungkin bisa kita turunin sedikit. Itu ini risknya 2 banding 1 loh. Jadi SL 10 sorry 15 ya, kita 15. Nah, sekarang kita backtest dulu. Kita lihat. Ini dengan satu metode ya, mungkin nanti saya pakai metode yang lain. Saya coba FF dulu deh, biar nggak terlalu cepet. Nah, ini saya pakai EMA-nya EMA 100. Ini masih di tanggal jam 1. Kita lihat. Sip. Oh, Tobros. Oke, SL. Nah, di sini mungkin berarti bisa 2 opsi ya. SL kita di 20, berarti kita minus. Ini kita masukin SL. Sip. SL-nya, oke, nggak usah dihapus ini. Kita masukin lagi mungkin. Berarti kalau kita pasang lagi di sini, berarti next kita pasangnya 2.
2 PO. Mungkin lotnya dibedain. Di sini mungkin di sini. Oke, kalau di sini masuk nggak ya 2 pip? Kita lihat di yang 15-nya. Oh, masuk, Pak. Jadi kalau 15 pip masuk. 786 ya. Oke. Berarti 786. Kita keburu dia set. Oke, masuk. Balik ke 15, 30. Kita lihat 30. Berarti yang ini kita profit dulu. TP, profitnya 15. Oke, di atas segitu. Oke, setelah di sini, karena dia turun begini di CRDI, berarti kita bisa pasang nanti retest. Karena kan dia break ya. Nah, retestnya mungkin dibalik di 618 lagi, karena udah sampai sini. Saya coba, ini mungkin banyak banget, tapi ini durasi cuma 20 menit. Jadi kalau udah 20 menit, kita close untuk video pertama. Mungkin ada part 1, part 2, part 3. Banyak lah mungkin, soalnya banyak banget. Dan saya juga nggak forward juga. Short. Sini kita 10. Di sini 15. Sorry, bukan 10 ya, 20. Soalnya saya agak majuin. Oke, jadi saya memproyeksi coba harganya masuk ke sini atau enggak. Kita lihat masuk ke area key level yang kita pasang di sini ya. Nah, kalau rally itu di 86 biasanya sih. Jadi saya berharap dia turun ke sini. Jadi kayak ngebentuk pacul. Kalau udah ganti hari, mending kita cancel. Oke, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 3 ya. Berarti kita pasang PO tuh baru ketika harganya di sini. Tanggal 3. Oh, masih tanggal 3. Kita biarin dulu. Udah jauh, berarti kita cancel. Cancel, berarti di sini 0. Oke, invalid ya. Jadi sudah selesai karena ini swingnya sudah beda. Jadi kita cancel. Nah, harganya sudah di bawah. Kita proyeksikan kalau misalnya dia ini masuk ke sini. Ini kita pastinya ke atas. Oke, 618 di sini karena udah sampai bawah. Mungkin kita bisa pending order di sini. Pas key level ya 1 2 3 di sini. Short position kita pasang 20 pip. Ini 15. Gitu. Jadi saya mungkin minggu ini ke depan mungkin saya bakal fokus di PO lagi ya, pending order. Pending order itu jadi kalau harga lagi sekarang berjalan itu minimal saya lihat dari yang ada satu channel juga, jadi mereka eksekusi itu minimal di 20 pip dari harga berjalan. Jadi kita sudah memproyeksikan jauh-jauh gitu. Saya coba di sini ya, coba kita pasang di sini. Kalau harganya terlalu jauh dan jauh banget ke bawah, mungkin ini udah invalid lagi. Ini tanggal 3, 17 berarti sampai tanggal 4. Oh, oke, saya tambahin ini deh. Tanggal 4, 3, 3.15 sampai 4.15. Oke, sampai sini. Jadi saya memproyeksikan harganya di sini ya. 2 hari deh. Karena kan sebenarnya nggak harus sehari juga. Kadang saya dulu tuh buat 1 minggu gitu. Jadi saya trading itu buat nge-PO tuh untuk 1 minggu ke depan. Apakah harganya masuk ke sana? Berarti di tanggal 3. Tanggal 3. Nah, kalau metodenya limit begini mungkin pergerakan candlestick teman-teman nggak perlu sampai deep banget. Oke, agak mendekati kita
prepare buat pause. Set. Oke, ternyata kita PO-nya terlalu atas. Harusnya agak bawah. Nah, ketika begini, mungkin Fibo-nya sudah berubah. Jadi kita masuknya di sini, berarti ini kena SL lagi nggak? Coba kita lihat. Kita misalnya di sini, kita masuk ke M15. Oh, dia tanpa ada retest ya. Jadi retestnya di sini dia. Nah, ini juga buat pelajaran teman-teman. Jadi selama saya pasang PO tuh kayak begini. Jadi kalau misalnya harga di reject selisih banget tipis dari PO kita, itu cepat-cepat di cancel. Ya, itu cepat-cepat di cancel. Ini saya lupa. Jadi cepat-cepat di cancel kalau memang begini. Karena biasanya dia itu hanya nggak yang sih yang level kita, tapi untuk menaiki dan break gitu, PO kita. Itu sering banget kayak begitu. Jadi kalau misalnya PO kita ditinggal, itu langsung aja ditinggal tipis, itu tanda untuk dia bakal break. Lebih baik di cancel, ya. Oke. Berarti evaluasinya adalah kalau misalnya begini saya lupa, berarti kita cancel. Kita cancel 0 lagi. 0 aja, jangan 10 Pak. Ini 0. Oke, 4 menit lagi. 0. Kok 1 sih? 0, 0, 0, 0. Oke. Otomatis harga di break kita apa namanya? Ini udah berubah nih polanya. Karena kan retracementnya nggak begini. Cuman ini masih bisa di bawah Fibo-nya. Terus kita tambah lagi mungkin Fibo dari sini ke atas. Oh, di tempat tadi kita PO ya. Di sini. Yang ini kita hapus. Ini juga ada area, kita hapus dulu. Ya, tepat. Oke, dia running ke sini. Kita short position di sini PO-nya. Terus kita di 20 pip. Ini ingetin saya, kalau ada kejadian kayak tadi, berarti memang kondisinya dia apa ditinggal tipis, itu cepat-cepat kita close. Dan kalau ini kan karena pergerakannya kan cepet kan, karena kita kan backtest. Jadi next mungkin kalau ada kayak begitu di actual chart, kita langsung hapus aja. Ini kita hapus aja satu aja lah. Salah coy. Dan ini hapusnya Pak, bukan itu. Oke, kayak begini. Yo, move, 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 move. Wah, kualitasnya kecil. Nah, kita lihat ini di TM 5 menit. 15 menit. Oh, coba lihat di 5 menit. Oh, nggak bisa coy. Hilang. Mana ini tadi backtest? Oh, di bawah. Oh, harganya balik ke sini. Oke, sudah. Nanti saya lanjut di video kedua. Nah, itu kayak begitu. Itu tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Oke, ini videonya saya close dulu. Nanti saya nyambung lagi bikin video.